Beberapa orang lahir untuk memilih satu jalan, tapi sebagian lain selalu tertarik melihat semua jalan yang ada. Hari ini kamu suka ngoding, besok kamu pengen jadi ilustrator. Minggu lalu kamu tenggelam di buku filsafat, sekarang kamu kepikiran buka usaha kopi. Di satu sisi kamu pengen jadi ahli di bidangmu, tapi di sisi lain kamu ngerasa ada begitu banyak dunia yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Dan kadang kamu mikir, apa aku terlalu serakah? Terlalu loncat-loncat? Kenapa nggak bisa fokus kayak orang lain? Kalau kamu pernah merasa seperti itu, saya ingin bilang, mungkin kamu bukan tidak fokus. Mungkin kamu adalah seorang polymath yang belum mengenal dirinya sendiri. Waktu kecil, kita diajari untuk memilih. Mau jadi apa kamu nanti? Pertanyaannya bukan, apa saja yang kamu minati, tapi kamu harus pilih satu. Akhirnya kita tumbuh dengan mental sempit. Kalau kamu belajar banyak hal, kamu pasti nggak serius. Tapi kenyataannya, dunia ini penuh dengan orang-orang luar biasa yang justru tidak memilih satu bidang saja. Leonardo da Vinci bukan cuma pelukis. Dia ilmuwan, insinyur, anatom, penemu. Benjamin Franklin bukan hanya politisi, tapi juga penulis, penemu, dan pemikir. B.J. Habibie bukan cuma ahli pesawat, dia juga seniman yang cinta musik klasik dan filsafat. Apa mereka gagal karena terlalu banyak minat? Tidak. Mereka berhasil justru karena mereka tidak membatasi diri. Tapi zaman sekarang, ada jebakan yang lebih halus. Kita hidup di era spesialisasi. Kalau kamu nggak punya niche, kamu nggak akan dikenal. Kalau kamu belajar banyak hal, kamu nanti jadi jack of all trades, master of none. Dan karena itu, banyak orang yang menyembunyikan sisi dirinya yang multidimensi. Tapi coba pikir, Elon Musk bisa membangun SpaceX karena dia gabungkan fisika, teknik, ekonomi, dan keberanian bisnis. Steve Jobs menciptakan iPhone karena dia memahami teknologi, desain, seni, dan psikologi manusia. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat contohnya. Seorang guru yang juga belajar psikologi, komunikasi digital, dan desain presentasi akan mengajar dengan cara yang jauh lebih hidup dan mengena. Atau seorang pebisnis kecil yang paham soal keuangan, pemasaran, dan fotografi akan lebih cepat berkembang dibanding yang hanya mengandalkan satu keterampilan saja. Polymath bukan hanya orang jenius dari zaman Renaissance. Polymath adalah cara berpikir, dan kamu bisa belajar itu. Video ini bukan untuk semua orang, tapi kalau kamu pernah ngerasa punya terlalu banyak minat, sering bingung mau jadi apa karena semuanya menarik, atau takut dibilang nggak fokus, padahal kamu hanya penasaran, maka video ini untukmu. Karena hari ini, kita akan bahas apa sebenarnya makna jadi serba bisa tanpa kehilangan arah. Gimana cara belajar lintas bidang tanpa jadi setengah-setengah. Dan yang paling penting, bagaimana caranya jadi orang yang serba bisa, tapi bukan sok bisa. Selamat datang di dunia Polymath. Bukan dunia orang jenius, tapi dunia orang yang cukup berani untuk bilang, aku nggak harus memilih satu hal saja, aku bisa jadi jembatan, aku bisa jadi penghubung, dan itu kekuatanku. Kita mulai dari hal paling dasar. Apa sebenarnya Polymath itu? Secara sederhana, Polymath adalah seseorang yang menguasai atau aktif mendalami lebih dari satu bidang pengetahuan atau keterampilan secara mendalam. Tapi bukan asal tahu, bukan cuman penasaran sesaat. Mereka bukan sekadar banyak tahu, tapi mampu berpikir, mencipta, dan menyelesaikan masalah dengan menggabungkan berbagai pengetahuan, itu jadi satu kekuatan baru. Tapi Polymath bukan cuma soal berapa banyak yang kamu tahu. Polymath sejati adalah mereka yang bisa belajar lintas bidang secara aktif dan konsisten, menghubungkan pengetahuan dari berbagai disiplin untuk menciptakan sudut pandang baru, mengaplikasikan itu semua ke dalam karya nyata, solusi, atau kontribusi sosial. Polymath bukan berarti jenius yang serba bisa sejak lahir. Polymath adalah seseorang yang memilih untuk terus belajar dan tidak mau dibatasi oleh satu kotak profesi atau label. Mungkin kamu sudah familiar dengan beberapa nama ini. Leonardo da Vinci, lukisannya Mona Lisa terkenal, tapi dia juga membuat sketsa helikopter ratusan tahun sebelum manusia terbang. Ilmu dan seni berjalan beriringan dalam pikirannya. Dia bukan berpikir sebagai seniman atau ilmuwan, dia berpikir sebagai manusia utuh. Benjamin Franklin, dia menciptakan penangkal petir, mendirikan perpustakaan publik pertama di Amerika Serikat, sekaligus menyusun konstitusi. Franklin menunjukkan bahwa kecerdasan sosial, sains, dan politik bisa tumbuh bersama. B.J. Habibie, ia dikenal karena teknologi pesawatnya, bahkan ketika menjabat presiden, ia menulis puisi. Karena bagi dia, logika dan rasa tidak bisa dipisahkan. Tapi Polymath bukan cuman tokoh besar dari sejarah atau orang yang namanya masuk buku pelajaran. Di zaman sekarang, kita melihat banyak polymath modern.
Kadang mereka tidak menyebut dirinya seperti itu, tapi cara hidup dan berpikirnya menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Seorang desainer yang juga belajar psikologi dan neuroscience untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih manusiawi. Seorang dokter yang juga belajar komunikasi, ekonomi kesehatan, dan teknologi digital untuk membangun sistem pelayanan yang lebih baik. Seorang filmmaker independen yang bukan hanya bisa menyutradarai, tapi juga menulis naskah, scoring musik, mengedit video, dan memasarkan karyanya sendiri. Itu semua bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka punya rasa ingin tahu yang tidak mereka batasi. Ini pertanyaan penting, dan jawabannya bukan ya atau tidak. Polymath bukan lawan dari spesialis. Bahkan banyak polymath berangkat dari satu bidang utama, lalu perlahan memperluas cakrawala mereka. Misalnya, seorang programmer yang kemudian belajar desain, bisnis, dan psikologi konsumen. Seorang musisi yang juga mendalami sejarah, budaya, dan linguistik. Polymath adalah spesialis yang berkembang secara horizontal. Dia tetap bisa punya keahlian yang sangat dalam, tapi tidak berhenti di situ. Dia bergerak ke samping, membuka diri untuk melihat bagaimana bidang lain bisa memperkaya bidang utamanya. Dan ini kuncinya, dalam dunia yang makin kompleks, kita tidak hanya butuh orang yang bisa menggali sumur sangat dalam. Kita juga butuh orang yang bisa menghubungkan sumur-sumur itu menjadi sungai pengetahuan yang mengalir. Polymath adalah penghubung, jembatan antara ilmu, antara manusia, dan solusi. Kata kuncinya, integrasi. Menjadi polymath bukan soal kepingin bisa semua hal. Itu justru jebakan perfeksionis. Polymath sejati tahu dia tidak harus menguasai semuanya secara sempurna. Tapi dia tahu bagaimana mengintegrasikan. Apa yang kupelajari di bidang A bisa membantu aku menyelesaikan masalah di bidang B. Contoh, pengetahuan soal seni bisa membantu kamu presentasi lebih meyakinkan. Belajar ekonomi mikro bisa memperbaiki cara kamu merencanakan proyek kreatif. Belajar filosofi bisa menguatkan nilai dan visi kamu dalam bisnis atau pendidikan. Jadi, apakah kamu seorang polymath? Kalau kamu sering merasa tidak puas hanya dengan satu jenis pengetahuan, suka menggabungkan hal-hal dari berbagai dunia, punya rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan dalam satu label karir, mungkin kamu sedang berjalan ke arah polymath. Dan itu bukan gangguan, itu kekuatan. Tinggal bagaimana kamu kelola. Di masa lalu, dunia itu lebih stabil. Jalur karir jelas. Kalau kamu jadi dokter, ya kamu akan jadi dokter seumur hidup. Jadi guru, ya guru sampai pensiun. Dunia butuh orang-orang yang ahli dan fokus di satu bidang. Tapi sekarang, dunia berubah terlalu cepat. Teknologi berkembang lebih cepat dari pendidikan. Pekerjaan hari ini belum tentu ada 5 tahun lagi. Masalah di dunia nyata makin kompleks dan nggak bisa diselesaikan dari satu sudut pandang saja. Disinilah muncul kebutuhan mendesak. Kita butuh orang-orang yang mampu berpikir lintas bidang. Kita butuh polymath. 1. Dunia semakin kompleks. Coba lihat masalah-masalah besar dunia, perubahan iklim, ketimpangan sosial, kecerdasan buatan, krisis pendidikan, dan masalah kesehatan mental. Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu disiplin ilmu. Perubahan iklim, misalnya, bukan cuma urusan sains atau teknologi, tapi juga ekonomi, budaya, komunikasi, dan politik global. Kamu butuh insinyur, ekonom, sosiolog, komunikator, dan pemimpin yang bisa bekerja lintas bidang, atau bahkan memiliki kemampuan lintas bidang dalam dirinya. Disinilah kekuatan polymath bersinar. Mereka bisa menghubungkan titik-titik yang orang lain tidak lihat. Mereka bisa duduk di tengah-tengah dan bilang, "Oke, saya ngerti cara berpikir ilmuwan, tapi saya juga ngerti sudut pandang masyarakat. Saya paham teknologinya, tapi saya juga bisa menjelaskannya secara manusiawi." 2. Polymath punya keunggulan kompetitif. Di era yang penuh perubahan ini, keunggulan bukan hanya soal siapa yang paling pintar di satu bidang, tapi siapa yang paling adaptif. Dan adaptasi tidak datang dari spesialisasi sempit. Adaptasi datang dari kecepatan belajar, kemampuan menggabungkan pengetahuan, dan fleksibilitas dalam berpikir. Itu semua adalah ciri khas polymath. Contoh, katakan kamu lulusan teknik. Kalau kamu juga belajar dasar bisnis dan komunikasi, kamu bisa jadi manajer proyek, konsultan, bahkan entrepreneur, atau kamu lulusan psikologi. Kalau kamu ngerti teknologi dan data, kamu bisa masuk ke user experience, riset digital, atau AI ethics. Di zaman sekarang, penggabungan keahlian itu menciptakan keunikan. Dan keunikan itulah yang bikin kamu tak tergantikan. 3. Masa depan milik generalis spesial. Kita hidup di era informasi. Semua orang bisa googling apapun, tapi tahu saja nggak cukup. Yang penting sekarang adalah, bisakah kamu membuat hubungan yang orang lain lewatkan? Orang yang hanya fokus di satu bidang kadang terjebak dalam pola pikir yang sempit. Mereka bisa sangat ahli, tapi sulit melihat gambaran besar. Sementara polymath, dia bisa berpindah perspektif
Dia bisa jadi ilmuwan di pagi hari, storyteller di sore hari. Dia bisa melihat bahwa solusi desain bisa ditemukan dari ilmu biologi, atau bahwa strategi bisnis bisa terinspirasi dari seni dan filosofi Jepang. Itulah kekuatan unik Polymath. Mereka melihat dunia sebagai jaringan, bukan sebagai kotak-kotak terpisah. 4. Di era kreator, Polymath menang banyak. Hari ini, siapapun bisa jadi kreator. Kamu bisa bikin YouTube, podcast, bisnis, brand, komunitas, aplikasi, dari kamar tidurmu sendiri. Tapi jadi kreator bukan hanya soal bikin konten, kamu harus ngerti storytelling, visual, suara, psikologi audiens, algoritma, pemasaran, keuangan, dan teknologi pendukungnya. Kreator yang sukses hari ini hampir pasti Polymath, secara sadar maupun tidak. Mereka belajar berbagai hal demi satu tujuan, membuat sesuatu yang bernilai, dan kabar baiknya, kita semua bisa jadi kreator. Dan itu berarti kita semua bisa mengembangkan sisi Polymath kita. Kelima, dunia kerja butuh problem solver, bukan tukang jawab soal. Perusahaan sekarang lebih menghargai orang yang bisa menyelesaikan masalah kompleks daripada yang cuma bisa menjawab soal ujian. Orang yang hanya pintar secara teknis bisa digantikan AI. Tapi orang yang bisa berpikir lintas konteks, itu langka. Contoh nyata, seorang UI UX designer yang ngerti psikologi pengguna dan juga bisnis perusahaan bisa bikin produk yang bukan cuman keren, tapi menghasilkan. Seorang HR yang ngerti teknologi dan storytelling bisa bikin budaya kerja yang sehat dan juga menarik talent terbaik lewat personal branding perusahaan. Polymath berpikir seperti arsitek solusi. Dia tidak hanya tahu satu alat, tapi punya banyak alat dan tahu kapan memakai yang mana. Singkatnya, dunia makin kompleks, masalah makin lintas disiplin, kreator makin multidimensi, dan pekerjaan makin membutuhkan fleksibilitas. Jadi, hari ini menjadi Polymath bukan cuma idealisme, tapi strategi bertahan dan berkembang. Dunia butuh orang yang bisa menjembatani ide. Dan kadang, jembatan itu adalah kamu. Menjadi Polymath bukan hal instan. Ini perjalanan belajar yang harus direncanakan dan dijalani dengan kesadaran. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa kamu coba. 1. Kenali minat utamamu. Mulailah dari satu bidang yang paling kamu suka atau kamu sudah punya dasar. Ini jadi fondasi yang kuat untuk kamu perluas nanti. 2. Buat jadwal belajar terstruktur. Alokasikan waktu khusus untuk belajar bidang lain yang ingin kamu kuasai. Misal, kalau kamu programmer, kamu bisa belajar dasar desain grafis 2 jam per minggu. 3. Pelajari cara belajar cepat. Gunakan teknik seperti membuat catatan ringkas, membuat mind map, teknik Pomodoro, mencari sumber belajar yang tepat, video, buku, podcast. 4. Cari hubungan antar bidang. Coba selalu tanyakan, bagaimana ilmu ini bisa mendukung bidang lain yang aku kuasai? Ini akan membuat proses belajar lebih menarik dan bermakna. 5. Praktik dan terapkan. Belajar tanpa praktik cepat membuatmu lupa. Coba buat proyek kecil yang menggabungkan beberapa bidang. Misal, buat blog tentang pengalaman belajar teknologi dan psikologi. 6. Bangun jaringan dengan Polymath lain. Cari komunitas atau orang-orang yang punya banyak minat. Diskusi dan kolaborasi bisa mempercepat proses belajar dan memberi inspirasi. 7. Jaga motivasi dan jangan takut gagal. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saatnya frustrasi dan merasa kurang kompeten. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses. 8. Terus evaluasi dan sesuaikan tujuan. Seiring waktu, minat dan fokusmu bisa berubah. Tidak masalah, yang penting kamu terus maju dan berkembang. Menjadi Polymath bukan soal mengejar kesempurnaan di semua bidang, tapi soal membangun kemampuan belajar dan menghubungkan ide dari berbagai sisi. Kalau kamu mulai dari langkah kecil hari ini, dalam waktu dekat kamu akan lihat perubahan besar dalam cara kamu berpikir dan berkreasi. Kita sudah membahas banyak hal tentang Polymath. Apa itu, kenapa penting, kisah inspiratif, dan cara memulainya. Satu hal yang ingin aku tekankan adalah menjadi Polymath bukan soal jadi sempurna dalam segala hal, tapi soal punya keberanian untuk terus belajar dan menghubungkan berbagai ilmu agar hidup dan karya kita makin bermakna. Kenapa ini penting untuk kamu? Di dunia yang cepat berubah, kamu yang bisa beradaptasi dengan berbagai ilmu dan menggabungkannya akan punya keunggulan besar. Kamu bukan hanya jadi ahli satu bidang, tapi penggerak inovasi dan solusi baru. Mulai sekarang, jangan batasi dirimu hanya pada satu bidang saja. Jadikan rasa ingin tahu sebagai bahan bakar. Ambil langkah kecil untuk belajar hal baru secara konsisten. Jadilah jembatan yang menghubungkan ide, ilmu, dan orang. Jadilah Polymath yang dunia butuhkan. Perjalanan ini panjang, tapi penuh petualangan dan kepuasan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku bisa terus bikin konten yang menginspirasi dan membantu kamu jadi Polymath sejati. Tulis juga di kolom komentar,
Bidang apa yang kamu pengen kuasai duluan? Atau apa tantangan terbesarmu saat mau belajar hal baru? Aku akan baca dan balas supaya kita bisa belajar bareng. Dan yang paling penting, mulai langkah kecilmu hari ini. Karena perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah.